Assalamualaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu, tapi kami membutuhkan Roh Kudus yang memberikan penerangan kepada hati kami, sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu itu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 7 September 2020, kita akan belajar dari Yosua pasal yang ke-9, ayat 1 sampai 21. Yosua pasal yang ke-9, ayat 1 sampai 21. Judulnya adalah mereka yang cerdik atau kita yang sembrono. Mereka yang cerdik atau kita yang sembrono. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak jarang kalau kita mengalami kegagalan, kita menyalahkan orang lain. Apalagi kita merasa memang orang lain yang menjadi penyebab kegagalan kita. Lalu kita merasa seakan-akan kitalah yang benar. Beberapa kali saya menemukan orang seperti itu. Dan terakhir baru kemarin saya menemukan orang yang seperti ini. Walaupun di dunia maya, baru kemarin saya menemukan orang yang merasa benar dan menganggap orang lain yang salah. Dan kelihatan dari kalimat-kalimat yang ditulis, itu menunjukkan bahwa dia mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Baru kemarin. Jadi kegagalan hidupnya membuat dia memandang orang lain sebagai yang salah dan dirinya lah yang benar. Ada satu pertanyaan yang seharusnya ditujukan kepada kita atau orang-orang yang mengalami kegagalan di dalam kehidupannya, di dalam menjalani kehidupannya. Ketika mengalami masalah, pertanyaan ini perlu diajukan. Mereka yang cerdik atau kita yang sembrono? Mereka yang cerdik atau kita yang sembrono? Mari kita lihat pengalaman Yosua dan bangsa Israel berkaitan atau berhubungan dengan orang-orang Gibeon. Mari kita membaca ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-5 demikian. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Orang-orang Gibeon membawa yang buruk-buruk dibawa mereka. Lalu mereka menemui Yosua dan berkata bahwa mereka berasal dari negeri yang jauh. Dan meminta perjanjian dengan Yosua dan bangsa Israel. Apakah mereka cerdik? Menurut saya iya. Sesuai dengan konteks pada zaman itu. Mereka cerdik. Perhatikan ada kalimat di ayat yang ke-4, demikian. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka bertindak dengan memakai akal. Ini di dalam bahasa Ibrani, kata akal ini adalah arma. Yang sama artinya dengan kepintaran, kecerdikan, atau kelicikan. Jadi mereka memakai kepintaran mereka. Mereka memakai kecerdikan mereka. Kalau secara negatif mereka memakai kelicikan mereka.
Lalu kenapa Yosua dan bangsa Israel tidak tahu? Mengapa Yosua dan bangsa Israel tidak tahu? Mari baca ayat yang ke-14 dan 15 demikian. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Dikatakan bahwa tidak meminta keputusan Tuhan. Kata tidak meminta dalam bahasa Ibrani itu losaal. Losaal. Itu sama artinya dengan tidak bertanya. Tidak meminta keterangan. Tidak berkonsultasi dengan Tuhan. Bagi saya ini tindakan sembrono. Ini bukan perkara sehari dua hari, tetapi berkelanjutan di dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa mereka memutuskan sesuatu tidak berkonsultasi dengan Tuhan? Ini tindakan sembrono. Hasilnya orang-orang Gibeon menjadi jamur, menjadi parasit, menjadi benalu dalam kehidupan orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau ditanyakan kembali, apakah mereka cerdik atau kita yang sembrono? Dua-duanya yang terjadi. Orang Gibeon, orang yang cerdik. Tetapi Yosua dan bangsa Israel, orang yang sembrono. Dua-duanya menghasilkan satu masalah besar di dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, inilah letaknya. Letak kesalahan yang sangat fatal di dalam kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Tidak berkonsultasi dengan Tuhan untuk memutuskan perkara yang penting di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dunia ini cerdik. Dunia ini cerdik. Oleh sebab itu kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami kejatuhan. Sehingga kita tidak dikalahkan oleh kecerdikan dunia. Bapak, Ibu, banyak hal yang kita tidak tahu yang sesungguhnya bisa menipu dalam kehidupan kita. Kalau kita sembrono, mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan Tuhan, maka kita akan jatuh. Kita akan jatuh dan hidup di dalam penderitaan. Kalau kita tidak berkonsultasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita hendak mengambil keputusan-keputusan, terutama keputusan yang penting di dalam kehidupan kita, hendaklah kita dekat dengan Tuhan, berkonsultasi dengan Tuhan supaya tidak salah. Ingat, dunia ini cerdik. Dunia ini cerdik. Bahkan kita mungkin kalah cerdik. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidup dekat dengan Tuhan akan lebih cerdik. Akan lebih cerdik dari dunia ini. Sehingga tidak terjatuh. Tapi kalau seandainya saat ini kita sudah terjatuh oleh karena kesembronoan kita, mari kita berubah dan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin banyak berkonsultasi dengan Tuhan. Pakai banyak waktu untuk renungan pribadi. Pakai banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Baca Alkitab, baca firman-Nya, doa. Doa dan banyak doa kepada Tuhan. Sehingga kita bisa lepas dari penderitaan oleh karena kesembronoan kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Mari kita bangkit dengan semangat untuk hidup dekat dengan Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab. Itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa lepas dari masalah yang kita hadapi. Ingat, dunia cerdik. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya lebih cerdik dari dunia.
ketika kita berhubungan dekat dengan Tuhan. Karena hikmat Tuhan akan diberikan dalam diri kita. Kita akan lebih cerdik dari dunia dan mengatasi segala masalah yang ada. Tidak terjatuh di dalamnya. Kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari menjadi cerdik. Lebih cerdik dari dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk contoh Yosua dan bangsa Israel yang sembrono dalam mengambil keputusan. Itu contoh negatif bagi kami, dan biarlah kami tidak menirunya. Tuhan, kami ingin supaya hidup kami tidak dikalahkan oleh kecerdikan dunia, tapi kami lebih cerdik karena hikmat Tuhan turun melingkupi kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh terus mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan, berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan kami menjadi orang yang cerdik, lebih cerdik dari dunia ini. Sehingga kami mampu mengatasi masalah dan dijauhkan dari kejatuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.